Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Apakah kalian pernah merasa sulit untuk mengatur keuangan dari gaji UMK yang terbatas? Jika iya, kalian tidak sendirian. Banyak dari kita menghadapi tantangan yang sama. Namun, dengan sedikit disiplin dan pengetahuan, kita semua dapat mengelola gaji UMK dengan bijak. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu gaji UMK. Gaji UMK atau upah minimum kota merupakan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap kota di Indonesia. Ini adalah jumlah minimum yang harus dibayar oleh para pengusaha kepada pekerja mereka. Namun, seringkali gaji UMK ini tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar cara berhemat dan mengelola keuangan dengan baik. Salah satu kunci utama untuk mengelola gaji UMK adalah dengan membuat anggaran dan mengelola keuangan secara efisien. Dengan menetapkan batas pengeluaran untuk setiap kategori seperti makanan, transportasi, dan hiburan, kita dapat memastikan bahwa kita tidak menghabiskan lebih dari yang kita mampu. Penting juga untuk menabung dan berinvestasi sebagian dari gaji kita. Dengan menabung secara teratur, kita dapat membangun dana darurat yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau kecelakaan. Jangan lupa juga untuk menghindari hutang konsumtif yang dapat membebani keuangan kita. Sebagai gantinya, cobalah untuk mencari diskon dan promo saat berbelanja, serta membatasi pengeluaran harian yang tidak perlu. Penting juga untuk menjaga kesehatan finansial kita dengan memiliki rencana keuangan jangka panjang. Dengan menetapkan tujuan finansial yang jelas dan membuat rencana untuk mencapainya, kita dapat memastikan bahwa kita tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai kesuksesan keuangan. Saat kita berbicara tentang cara berhemat dengan gaji UMK, penting juga untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara hidup dan menabung. Meskipun penting untuk mengelola keuangan dengan bijak, kita juga harus mengalokasikan waktu dan uang untuk menikmati hidup. Ini bisa berarti menyisihkan sedikit uang untuk hiburan atau liburan sesekali. Memiliki keseimbangan yang sehat antara bekerja keras dan bersenang-senang penting untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Selanjutnya, kita juga perlu membuat rencana darurat keuangan. Kehidupan selalu penuh dengan ketidakpastian, dan memiliki dana darurat yang cukup dapat memberikan perlindungan finansial saat kita menghadapi situasi tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Usahakan untuk menyisihkan sebagian kecil dari gaji setiap bulan ke rekening tabungan darurat. Jangan lupakan juga pentingnya mengatur dana pensiun. Meskipun mungkin terasa jauh, merencanakan masa pensiun adalah langkah penting dalam memastikan keamanan finansial kita di masa depan. Mulailah menyisihkan sebagian kecil dari gaji setiap bulan untuk dana pensiun, atau pertimbangkan untuk bergabung dengan program pensiun yang disediakan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Pendidikan keuangan juga sangat penting, terutama untuk anak-anak kita. Ajarkan mereka tentang pentingnya menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan secara bijak sejak usia dini. Ini akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi mandiri secara finansial di masa depan. Dalam perjalanan kita menuju kebebasan finansial, kita juga perlu mengembangkan strategi untuk menghadapi kenaikan harga. Harga-harga barang dan jasa bisa naik dari waktu ke waktu, dan hal ini dapat mempengaruhi keuangan kita. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara-cara untuk menghadapi kenaikan harga dengan bijak, seperti mencari alternatif yang lebih terjangkau atau mengurangi pengeluaran di area lain. Seiring dengan itu, mari kita juga berbicara tentang pentingnya memiliki mimpi dan tujuan finansial yang jelas. Mimpi dan tujuan ini dapat menjadi pendorong bagi kita untuk terus bekerja keras dan mengelola keuangan dengan bijak. Tanpa adanya mimpi atau tujuan yang jelas, kita mungkin kehilangan motivasi dan fokus dalam mengelola keuangan kita. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya bersikap bijaksana dalam memilih investasi.
Investasi dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan kekayaan kita, tetapi juga memiliki risiko yang terkait. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset dan memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko kita. Mari kita ingat untuk selalu hidup di bawah kemampuan kita. Terkadang, frasa hidup di atas kemampuan" dapat menjadi jebakan yang menghancurkan keuangan kita. Alih-alih terjebak dalam gaya hidup yang mahal, cobalah untuk hidup sederhana dan menyisihkan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Dalam perjalanan keuangan kita, penting untuk selalu memprioritaskan kebutuhan utama dan mengelola pengeluaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam godaan untuk menghabiskan uang secara impulsif pada hal-hal yang tidak penting. Alih-alih, pertimbangkan dengan cermat setiap pengeluaran dan pertimbangkan apakah itu benar-benar diperlukan atau tidak. Jangan lupakan pentingnya untuk terus mengasah keterampilan dan pengetahuan kita dalam hal keuangan. Dunia keuangan terus berubah, dan kita harus siap untuk mengikuti perkembangannya. Teruslah membaca, belajar dari pengalaman orang lain, dan mencari tahu tentang strategi baru untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif. Selanjutnya, jangan ragu untuk memanfaatkan sumber daya dan alat yang tersedia untuk membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Ada banyak buku, kursus online, dan aplikasi keuangan yang dapat membantu kita merencanakan dan melacak keuangan kita dengan lebih efisien. Manfaatkanlah sumber daya ini sebaik mungkin untuk mencapai tujuan keuangan kita. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai godaan untuk menghabiskan uang. Mulai dari iklan yang menggiurkan hingga tekanan sosial untuk membeli barang-barang tertentu, kita harus mampu mengendalikan diri kita agar tidak terjebak dalam pola konsumsi yang tidak sehat. Salah satu kunci utama dalam berhemat dengan gaji UMK adalah membuat anggaran dan menjaga disiplin dalam mengikuti anggaran tersebut. Dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk pengeluaran kita, kita dapat menghindari pemborosan dan mengalokasikan uang kita dengan lebih efisien. Penting juga untuk mencari cara-cara untuk meningkatkan penghasilan kita. Ini bisa dilakukan dengan mencari peluang tambahan di luar pekerjaan utama kita, seperti pekerjaan sampingan atau bisnis sampingan. Dengan meningkatkan sumber pendapatan kita, kita dapat memiliki lebih banyak uang untuk ditabung atau diinvestasikan untuk masa depan. Selanjutnya, jangan lupa untuk memanfaatkan berbagai promo dan diskon yang tersedia. Dengan mencari tahu tentang promo-promo yang sedang berlangsung di berbagai toko atau restoran, kita bisa menghemat uang pada pembelian-pembelian sehari-hari kita. Namun, pastikan untuk tetap berhati-hati dan tidak tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan hanya karena ada diskon. Terakhir, jangan lupa untuk selalu menabung sebagian dari gaji kita setiap bulan. Menabung adalah langkah penting dalam membangun kekayaan kita dan menciptakan keamanan finansial untuk masa depan. Mulailah dengan menetapkan target menabung yang realistis dan konsisten dalam mencapainya. Kita belajar bahwa berhemat dengan gaji UMK bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan pula hal yang tidak mungkin. Dalam menjalani perjalanan menuju kebebasan finansial, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan, tetapi kita juga memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengubah keadaan. Dengan tekad yang kuat dan komitmen yang gigih, kita dapat mengelola keuangan kita dengan bijak, meningkatkan pendapatan kita, dan membangun masa depan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang keberanian untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Di tengah kerasnya kehidupan, mari kita selalu ingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju keuangan yang lebih sehat adalah langkah yang berarti. Mari kita bersama-sama menginspirasi dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini, karena bersama, kita bisa meraih impian kita. Jadi, meskipun perjalanan ini mungkin terasa sulit, mari tetap bersemangat dan optimis. Kita telah memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Mari kita terus berjuang dan tidak pernah menyerah, karena hasil akhirnya akan sepadan dengan usaha dan tekad kita. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Riu pamit undur diri. Dan salam keuangan.